Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi. Saya ingin membagikan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terangilah hati kami, pimpinlah kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya ingin membacakan Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, keluarga yang beribadah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, konteks bacaan kita ini adalah merupakan bagian dari khotbah Yosua di hari tuanya. Yosua menekankan tentang pentingnya ibadah kepada Tuhan. Hidup adalah ibadah kepada Tuhan. Tuhan menciptakan kita, Tuhan menyelamatkan kita, dengan tujuan supaya kita memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, setiap kita harus bertanggung jawab di dalam ibadah kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun secara komunitas, juga secara khusus di tengah-tengah keluarga. Ada 3 hal yang menjadi penekanan penting berkaitan dengan ibadah. Pertama, ibadah adalah pelayanan kepada Allah. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan istilah abodah, yang memiliki pengertian melayani. Kata ini diambil dari status seorang hamba atau budak yang tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, karena telah menyerahkan dirinya untuk melayani tuannya. Saat melayani tuan, tidak boleh sembarangan, sesuai dengan kemauan sendiri, tetapi harus dengan rasa takut, dengan rasa hormat, dan pengagungan yang tinggi kepada sang tuan. Dengan kata lain, ibadah sama artinya dengan menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan untuk melayani dan menyenangkan Tuhan. Jadi ibadah bukan hanya dalam arti kebaktian atau upacara keagamaan atau seremonial, tetapi ibadah adalah memberi diri sepenuhnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, sikap menjalankan ibadah. Bagaimana kita menjalankan ibadah kita? Dalam ayat 14 dikatakan bagian A, harus dengan ketulusan, tulus ikhlas. Berarti ibadah itu harus keluar dari hati, hati yang jujur, hati yang lurus, hati yang tidak bercabang. Penyembahan kita, apa yang kita lakukan, haruslah keluar dari hati, bahkan dengan segenap hati, sebab Tuhan melihat hati. Ibadah bukan hanya aktivitas fisik, bukan sekedar ritual ataupun legalitas. Itu yang pertama. Sikap yang kedua, dengan setia. Dalam ayat 14 bagian B, dikatakan bahwa kita harus menjalankan ibadah kita selain tulus ikhlas, tapi juga dengan kesetiaan. Artinya, terus-menerus dan dilakukan dengan kesungguhan. Ada orang yang sungguh-sungguh, tetapi tidak terus-menerus. Demikian juga sebaliknya. Maka jangan kalah dengan pemain film, pemain sinetron. Mereka sungguh-sungguh untuk hal-hal yang sebenarnya hanya fiksi. Mereka sungguh-sungguh melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh terjadi. Bukan sesuatu yang real. Nah, ini adalah sebuah perbandingan. Maka seharusnya kita harus lebih sungguh-sungguh karena apa yang kita lakukan itu sesuatu yang real. Bukan sesuatu yang semu, bukan sesuatu yang pura-pura. Yang ketiga, ibadah adalah pilihan yang membutuhkan sebuah komitmen. Keputusan atau pilihan harus disertai dengan sebuah komitmen. Tidak ada kemajuan tanpa komitmen. Amin ya. Jadi kita mau mencapai kemajuan, itu harus disertai dengan komitmen. Yosua dan diikuti oleh bangsa Israel mengambil komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Komitmen beribadah yang dilandasi dengan rasa syukur karena pertolongan Tuhan yang sudah memimpin mereka sampai ke tanah perjanjian. Tuhanlah yang menuntun, Tuhan memelihara,
Tuhan melindungi serta menjamin masa depan orang-orang percaya. Tetapi juga kita tahu, komitmen juga bersifat mengikat. Orang Israel mau mengikat perjanjian dengan Tuhan. Dan hal itu dilakukan berdasarkan iman. Karena hati mereka condong kepada Tuhan. Condong kepada Tuhan artinya lebih berat atau lebih berpihak kepada Tuhan. Maka mari kita mengambil komitmen seperti Yosua. Aku dan seisi rumahku, aku dan seisi keluargaku, kami mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita masing-masing juga mau mengambil komitmen yang sama, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, yang mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami rindu supaya kami menjadi pribadi-pribadi, menjadi keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, yang mau menyenangkan Tuhan. Terpujilah Engkau, pimpin sertai kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.